jami'an. Terus Hayakumullah. Tes satu dua, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat dan ummahat, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan saya cintai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak dan mustahil untuk bisa dihitung. Tentunya satu kata pasti, yaitu kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat-nikmat tersebut. Bersyukurnya kita kepada Allah agar kita tergolong dari hamba-hamba yang asy-syakirin, hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, lalu kemudian Allah pun menambah nikmat-nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahlul bait, para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti petunjuk mereka dengan cara yang ihsan sampai datangnya hari pembalasan. Insyaallah di pagi berbahagia ini kita melanjutkan di pembahasan kita di pertemuan yang ketiga, masih membahas hadis yang kedua dari urutan hadis-hadis tertuang di Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sampai di poin yang ke-10 atau G, betul? Perkataan al-muallif Al-Ustaz Yazid hafizahullah, beliau mengatakan Ahlus Sunnah mengimani tentang adanya malaikat, bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal tersebut. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat dari cahaya, diciptakan jin dari api yang menyala-nyala, dan diciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Dari apa? Dari tanah. Ya, dari tanah. Kemudian malaikat memiliki sayap. Bisa lihat dalam surah apa? Fatir di ayat yang pertama. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang memiliki sayap masing-masing ada yang 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Jumlah malaikat banyak sekali. Bahkan sebelumnya kita telah mendengar dalam banyak hadis, sesungguhnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat bentuk aslinya malaikat Jibril ketika beliau melihat satu sayapnya bisa memenuhi al-ufuq. Artinya sejauh mata memandang, segitulah luasnya satu sayapnya Jibril. Lalu beliau memiliki 600 sayap. Jemaah, akal manusia sulit untuk mempercayai. Dari itu, beriman dengan rukun iman yang kedua, yaitu iman dengan para malaikat, bukan dengan akal atau logika, tapi dengan qalb, dengan keimanan kita. Yang sangat menakjubkan dari ini, masih banyak lebih menakjubkan lagi. Bahkan apa yang ada dalam raga kita, yaitu ruh, nyawa, tidak bisa kita sifat. Jazakallahu khairan. Bagaimana bentuknya ruh, enggak ada yang tahu. Sudah, bahkan lihatlah seorang janin yang berusia 4 bulan, ditiupkan ruh kepadanya. Pertanyaan, adakah yang tahu? Atau tanyakan kepada orang yang paling cerdas di zaman ini. Tanyakan dari mana datang atau masuknya ruh, sehingga bayi yang umurnya 4 bulan 1 hari telah bisa bergerak, sudah memiliki ruh atau nyawa. Mungkinkah kita berandai-andai, mungkin barangkali masuknya ketika si ibu itu bangun jam 3 pagi dan dia bernapas panjang, langsung bergerak. Itu akal-akalan. Berarti apa? Dalam diri kita sendiri tidak mampu kita menelitinya, atau lebih jauh kita mencerna tentang bagaimana keajaiban dalam penciptaan mata. Lihat, tentunya dalam masalah kedua mata ini, dokter ahli mata, orang yang pandai atau orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah dengan adanya kedua mata. Kenapa? Dia ahli mata. Lihat bagaimana pandangan mata kita, sesuatu yang membahayakan bola mata itu dengan sekejap ditutup oleh pelopak kedua mata itu. Tapi seandainya pelopak tersebut tanpa bulu, apa jadi?
Nah, rambut yang ada di tubuh kita ini, seandainya ini jemaah, setiap pekan dia panjang menutupi mata, sebagaimana rambut kepala dan rambut dagu alias jenggot pun bisa panjang. Semuanya mengarahkan kepada satu kalimat nanti jemaah tentang penciptaan alam semesta ini. Itu yang Allah firmankan di penghujung surah Ali Imran ayat 191. Ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana sambung Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adzaban nar. Mau buka ya? Ketemu enggak? Dah ketemu Pak? Surah apa? Ali Imran, betul. Ayat kita buka ya, biar kita puas ya. Nah, surah Ali Imran 191 dan 92. Dah tepat ya. 190 dan 191. Betul. Sehingga kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, wahai Rabb kami, tidak sedikit pun apa yang kau ciptakan dari alam semesta ini sia-sia. Tidak ada. Dari itu jemaah tadabbur alam ya, pakai ain, atau mentadaburi alam semesta ini bagus, disuruh kita. Bahkan kata Allah dalam surah Ad-Dariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam jiwa-jiwa kalian wahai manusia, kenapa kalian tidak memperhatikannya? Sehingga dalam penciptaan panca indera, lalu penciptaan anggota tubuh sempurna. Ya, dalam surah At-Tin saja Allah katakan wa laqad khalaqnal insana fi ahsani jemaah ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebagus-bagus bentuk. Mari jemaah ya. Jadi dalam penciptaan ya, para malaikat ini ya sesuatu yang sangat menakjubkan. Tercipta dari cahaya dan memiliki ya sayap. Bahkan ya apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat Jibril, memiliki 600 sayap. Ya. Kemudian jumlah malaikat banyak sekali, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam sebuah hadis disebutkan bahawa setiap hari Baitul Ma'mur, ini tempat kiblatnya para malaikat. Saya ulangi, Baitul Ma'mur yang berada di langit ketujuh itu dimasuki oleh 70.000 malaikat per hari. Ya, apabila mereka keluar tidak kembali lagi ke situ. Berarti apa? 70.000 dalam jumlah yang sangat panjang atau banyak. 70.000 malaikat ketika dia masuk keluar, lalu masuk yang lain setiap hari. Jangan tanya tadi kemana, jangan tanya. Cuma artinya apa? Apa yang Nabi beritakan sallallahu alaihi wasallam, kita sami'na wa ata'na, menunjukkan bagaimana ada dan kita wajib mengimani rukun iman yang kedua, beriman dengan para malaikat. Selanjutnya, malaikat Jibril ditugaskan bermacam-macam oleh Allah. Ya, malaikat diberikan tugas ya bermacam-macam. Masing-masing punya tugas. Mereka adalah malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan seluruhnya bertasbih kepadanya.
termasuk dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 ketika Allah serukan atau Allah beritakan tentang orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. التحريم آيات التحريم آيات 6. Ketemu At-Tahrim ayat ke-6. Silakan jemaah, ini bagus sekali kita ini. Namanya ada perlombaan membuka mushaf. Ya, bagus tuh kalau disayembarakan. Ya, perlombaan apa, Pak? Ya, perlombaan cara cepat membuka mushaf atau menemukan ayat. Kalau perlombaan membuka WhatsApp, semua bisa. Lagi nyetir bisa, lagi naik motor bisa. Makanya ada rahasia. Kalau orang menggunakan HP dengan tangan kiri, dia leluasa. Betul tak? Kalau naik kanan, susah dia naik motor, karena enggak ada gas tangan kiri. Paham betul? Allah kuliah, itu kata orang. Sudah. At-Tahrim ayat yang ke-6 ada kalimat yang berbunyi, ya la ya'sunallaha ma amarahum. Itulah sebagai syahidnya atau sebagai dalilnya. Mereka tidak pernah memaksiati perintah Allah, tidak pernah membangkang dari perintah Allah. Bahkan wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu taat terhadap yang diperintahkan. Ya, bahkan banyak ayat menjelaskan mereka bertasbih kepada Allah. Ada yang mengucapkan tasbih, tahmid, takbir. Ada yang hanya dia sujud saja dari awal diciptakan sampai dia di akhir zaman. Ada yang dia ruku saja. Lihat ada berapa malaikat yang memangku arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Yang memikul arsyur Rahman. Berapa? 8. Ya, surah apa? Ad-Dalil, surah apa tu diam? Kenapa diam jemaah? Surah Al-Haqqah, wa yahmilu 'arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ya, nanti lama kita ngaji kalau buka mushaf terus. Seharusnya itu kajian tafsir. Kajian apa? Tafsir. Ya, ada dalam surah Al-Haqqah. Ya, saya buka dahulu. Al-Haqqah, ada yang ketemu? Ya, wa yahmilu 'arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, ayat yang ke-17. Tahu Al-Haqqah itu kan ada Al-Qalam, Al-Muluk, Al-Qalam, terus apa lagi? Al-Haqqah. Ketemu enggak ya? Ketemu. Baik. Kemudian kita ambil poin yang ke-11 atau K. Ya, nanti kalau panjang sekali silakan cari pembahasan khusus atau kitab khusus. Kalau enggak salah ada judul kitab Menelisik Alam Malaikat. Kalau enggak salah ada kitab terjemahan menelisik atau Allah wa'alam apalah namanya ya, menelisik ataupun mengetahui alam malaikat. Dan ini memiliki peran yang sangat penting dalam keimanan. Contoh, untuk menimbulkan rasa muraqabatullah, diawasi atau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah memiliki semua nama-nama yang indah. Sifat-sifat Allah semuanya maha tinggi. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah mengetahui semua apa yang ada di lubuk hati manusia. Allah mengetahui yang tampak, apalagi yang tidak tampak, apalagi yang tampak. Begitupun Allah mengutus setiap manusia ada 2 malaikat. Sebelah kanan pencatat kebaikan, sebelah kiri pencatat keburukan. Tidak pernah dia tidur, enggak pernah dia ngantuk. Inilah kita ya ikhwan, menambah keyakinan kita bahwasanya Allah kirim 2 malaikat untuk mencatat kebaikan dan menulis keburukan. Sehingga ditopang dengan hadis-hadis yang lain seperti ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kita kepada Allah, merasa takutlah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, di tempat yang paling sepi, tidak ada masuk udara. Kurang apa tempat? Lalu tidak ada yang bisa menyadap suara kita, merekam suara kita, betul? Apakah 2 malaikat tadi terhalang untuk tidak masuk? Oh, bisa. Lalu bagaimana kita membaca kalimat innallaha sami'un basir? Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada satu pun yang bisa menghalang dari pandangan Allah. Bahkan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Apa yang menjadi curi pandang seseorang. Kan orang ngintip begitu. Orang ngintip dia tidak diketahui, tapi dia mengetahui orang lain. Namanya ngintip. Atau curi pandang seseorang, Allah maha mengetahui. Bahkan lebih jauh dari itu ialah wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia, dalam hati yang paling dalam, apa yang dia sembunyikan, Allah maha mengetahui. Tentang keluasan ilmu Allah, silakan buka surah Al-An'am ayat 59. Surah apa? Jemaah, Al-An'am. Ini sudah ketemu Al-An'am. Jemaah, ayat berapa tadi? 59 kalau tidak salah. Semoga jangan salah. Sudah ketemu, langsung ke halaman 134 kalau pegang mushaf. Sudah 134 halamannya, 134 halamannya. Surahnya Al-An'am, ayatnya 59. Akhir daripada ayatnya itulah paling bawah. Sudah jelas alamatnya. Sudah ketemu. Inilah ayat yang menunjukkan keluasan atau kemahaluasan ilmu Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah semua kunci-kunci apa? Hal yang gaib, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib tersebut kecuali Allah semata-mata. Allah berikan contoh, yaitu apa? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Sungguh Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Lalu kemudian wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah satu pun dedaunan yang sudah kering jatuh ke permukaan bumi ini, Allah tahu. Bayangkan jemaah, kalau ini kita baca, kita hafal, lihat dedaunan jemaah, jatuh dia. Ribuan daun yang telah mengering jatuh. Allah sifatkan itu. Allah sebutkan di firman-Nya Al-An'am 59, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha."
apapun dan dimanapun, ya dedaunan yang kering atau yang tidak kering, ketika dia jatuh ke muka bumi, Allah tahu. Lalu kemudian wala habbatin fi dhulumatil ardh, lihat yang namanya ya habbah, bijian, atau yang namanya mungkin kecambah. Tahu kecambah apa itu? Putih. Ya, atau yang dari bumi dia keluar, baik dia rotbin basah atau yabisin, atau dia apa? Kering. Ya, illa fi kitabin mubin, melainkan telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Gak mungkinlah akal kita yang paling cerdas mencerna ini jemaah, karena hal-hal yang gaib harus dia kedepankan al-iman. Al-iman. Jika tidak, kita khawatir masuk kepada barisan Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Tahu ya? Nah, ini kisahnya ketika dia, ya di waktu pagi Nabi kita ba'dal fajr masih di Mekah, dia bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal yang pertama menyapa, Muhammad, iya. Ada apa? Ada yang baru nih. Ada berita baru atau ayat yang baru turun. Ada. Apa? Saya tadi malam pada Isya berangkat ke Baitul Maqdis. Lalu sampai kembali pulang sini sebelum fajar. Abu Jahal dia senyum. Bukan bilang yakin, atau dia mengatakan ya berani sumpah enggak. Apa kata dia? Ya Muhammad, saya panggil orang orang besar, orang di kota Mekah ini. Saya akan panggil mereka kumpul. Maukah engkau ulangi ungkapan tadi? Apa ungkapan Nabi? Saya berangkat ba'da Isya dari Mekah menuju Baitul Maqdis, lalu pulang kembali ke Mekah sebelum fajar. Berapa jam? Tahu dari jam 9 ya? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Taruh 8 jam. Paham tadi kira-kira Pak? Kan pertama bertemu dia 4 mata. Ya Muhammad, iya. Ada yang baru? Ada. Ya. Apa? Berangkat dari ba'da Isya ke Baitul Maqdis, Palestina, kembali ke Mekah, sampai di Mekah ini sebelum fajar. Barangkali 5 atau 6 atau 7 jam. Dia diam. Kalau saya kumpulkan orang di kota Mekah ini, maukah engkau mengulang ungkapan tadi? Mau? Datang pembesar nih, Muhammad ulang. Intinya apa? Abu Jahal ingin mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, sesungguhnya saya tadi malam berangkat dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis, dan Nabi tidak mengkisahkan naik ke. Kenapa? Kenapa Nabi? Saya bahkan sampai ke Nabi tidak kisahkan Mi'raj, tapi hanya Isra. Itu pun tidak dipercayai oleh orang-orang kufar Quraisy. Bagaimana kalau sampai makin lihat coba. Ada yang sering berangkat ke Baitul Maqdis. Kalau gitu Muhammad, coba sifati bagaimana bentuk Masjid Baitul Maqdis. Beliau sifatkan dari tiangnya, pintunya berapa, arahnya bagaimana, sehingga ada sedikit beliau bukan kurang atau beliau sesuatu yang beliau pikirkan. Lalu akhirnya Allah tampakkan persis di depan beliau gambar Baitul Maqdis. Dan orang yang tadi pernah ke sana mengatakan enggak mungkin Muhammad bohong.
Apa yang dia simpan itu persis apa yang kami lihat selama ini. Sudah. Abu Jahal lagi-lagi dengan otaknya yang cerdas tidak mampu untuk mencerna. Gak mungkin 7 jam naik kendaraan apa? Ya, mungkin inilah bahaya kalau mengandalkan rasio, mengedepankan apa? Otak. Cerdas pun dia. Akhirnya dia mikir 8 jam kalau naik kuda paling cepat. Baru nyampe doang. Itu kuda yang non-stop. Nah, kalau dikatakan aku kan naik buruk, makin gak percaya. Paham jemaah? Nah, sehingga dalam agama ini begini ikhwan, satu rumusannya ialah kalau seandainya semuanya harus apa? Akal diterima atau harus masuk akal duluan, kita khawatir kayak Abu Jahal. Dia nggak mau terima. Tepatlah apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Al-Khalifatul Rashid Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Apa ungkapan beliau tentang menyapu khuf? Seandainya agama ini, kata beliau, menggunakan rasio logika semata-mata, pasti kita akan disuruh oleh Allah menyapu bagian bawahnya. Tapi yang namanya khuf atau khuf, ya bukan khauf, hati-hati, khuf, menyapu bagian atas. Betul tak? Ini yang dikomentari oleh banyak orang-orang yang sakit hatinya. Katanya nggak masuk akal. Orang ketika dia buang angin, kenapa nggak dicuci bagian pantat? Mohon maaf. Yang cuci apa? Anggota wudu. Mereka tolak. Hadis tentang lalat, mereka tolak. Hadis hal-hal yang gaib, semakin mereka tolak. Yang realita saja. Mana mungkin ketika masuk lalat, ia dicelupkan dulu, diangkat? Gak mungkin. Setiap lalat pasti membawa kotoran lah katakan, atau kuman. Masa dicelupkan di sebelah kanan? Nabi tidak mencelupkan. Nabi mengatakan ada dari antara dua sayap tersebut ada racun, ada penawarnya. Itu yang Nabi sabdakan. Makanya dia ditenggelamkan, dibuang. Paham ya? Kata mereka, tidak, tolak. Jemaah, perkara-perkara yang real seperti ini mereka tolak. Nah, bagaimana perkara surga yang seluasnya langit dan bumi, dan dia tidak pernah berakhir selama-lamanya? Ketika Nabi mensifati yang namanya jembatan as-sirat, tajam seperti pedang, halus seperti rambut, dan panjangnya Nabi tidak sifati berapa kilometer. Lalu di sampingnya ada al-kalalib wal khatatif, pengkait-pengkait terbuat dari besi yang super tajam. Lalu yang di bawahnya apa? Jahannam yang telah ia menganga, siap melumat atau menelan orang yang jatuh. Ini dikhabarkan di hadapan orang Quraisy. Tak yakin mereka. Inilah tingginya orang beriman. Bahkan berita tentang alam akhirat itu sebagian kecil daripada keimanan dengan hari akhir. Al-imanu bil yaumil akhir akan kita bahas nanti. Ini baru yang kedua doang nih. Beriman dengan hari akhir merupakan rukun iman yang ke nah, alangkah banyaknya Allah dan Rasulnya menggandengkan al-imanu billah wa yaumil akhir. Lihat hadis-hadis yang menerangkan tentang falyakul khairan aw liyasmut. Hadis yang mengatakan falyukrim dhaifahu. Yang ketiga falyukrim jarahu. Nabi awali dengan kalimat man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Alangkah tingginya makna iman. Ini maka ikhwan, dia hadis yang besar ini, hadis Jibril menghimpun 3.
atau Muhammad ada 4. Pertama, arkanul Islam. Yang kedua, arkanul iman. Yang ketiga, rukun ihsan. Yang keempat, ditanya kapan kiamat. Nabi enggak jawab, tapi ditanya sebutkan tanda-tandanya. Nabi sebutkan 2 tanda. Jemaah, alangkah besarnya hadis Jibril ini. Ya, Allah alam, setahu saya hanya hadis inilah yang dibawa oleh Jibril dan ketemu langsung, dan dia bentuknya manusia utuh. Hanya ini hadis. Selebihnya ialah wahyu melalui bisikan atau suara. Ini menunjukkan ikhwan betapa pentingnya dan betapa besarnya hadis Jibril. Baik, sudah panjang ikhwan, tinggal tamat-tamat. Lagi kita sampai 20 poin ya. Allahu akbar. Ala kulli hal. Lanjut. Ka tadi ya, betul? Berarti poin ke-11. Sifat-sifat malaikat Jibril. Dia adalah Ar-Ruhul Amin. Tertuang dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihi Ar-Ruhul Amin. Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Ini gelarnya malaikat Jibril. Ya, kalimat Ar-Ruh tertuang dalam surah Al-Qadar ayat yang keempat. Apa ayatnya? Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ya, nah kemudian Allah mensifatinya dengan sifat amanah dan suci sebagai tazkiyah atau rekomendasi yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mensifatinya dengan makhluk yang baik atau berakhlak mulia, memiliki keindahan bentuk dan berkedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat yang ditaati perintahnya di langit. Jadi ini semuanya ada hadisnya, diringkaskan oleh Ustaz Yazid hafizahullah, dan ini ada hadisnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat 2 kali malaikat Jibril dalam bentuk asli. 2 kali dalam bentuk asli. Ya, lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mensifati Jibril dengan keagungan penciptaan bentuknya. Lihat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍahu, dia berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah melihat Jibril dengan bentuk asli. Ia memiliki jemaah, tolong kasih tahu. Kalimat 600 sayap di baris bawah. Saya ulangi, ia memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya darinya dapat memenuhi ufuk. Lalu berjatuhan dari sayapnya macam-macam warna, sesuai dengan bermacam-macam warnanya dari mutiara dan yakut. Gak mungkinlah akal kita membayangkan jemaah apa yang Nabi kabarkan sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Kita imani 600 sayap. Ya, setiap sayapnya bisa memenuhi ufuk. Lalu ya bagaimana setiap sayap memiliki warna-warni yang terbuat dari mutiara dan yakut. Enggak mungkinlah kita bayangkan jemaah. Makanya dahulu ya ketika ada orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu pernah saya lihat dulu di kalender. Ya, malaikat buraq digambarkan dengan badannya kuda, lalu lehernya leher wanita yang cantik. Sekitar mungkin tahun 85-an dan seterusnya. Saya masih SD, Pak. Digambarkanlah yang namanya buraq itu, ya kepalanya kepala wanita, dari mulai dada sampai ekornya ekor kuda. Maksudnya ialah menghina Rasulullah tanpa kita sadari. Coba
Dari itu harus jeli. Dan orang-orang yang mengenal sunnah Nabi ini orang yang terdepan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak kita beramal, apapun bentuk amalnya harus bersumberkan dengan sabda Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau takrirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian poin yang ke-12, Ahlus Sunnah beriman kepada kitab-kitab. Nah, ini berarti rukun yang ketiga. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, para malaikat. Yang ketiga, dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para al-anbiya wal rusul. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Secara umum kepada semua Rasul kita wajib mengimani. Lalu secara khusus dan terperinci beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca. Panas belum? Ya Allah, silakan minum jemaah. Kita santai aja ya. Bismillah. Jazakallahu khairan. Baik, kitab-kitab yang Allah turunkan melalui para rasulnya adalah rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lihat contoh kitab suci Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, lalu suhuf Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Lihat di penghujung surah Al-A'la, apa? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu ialah lembaran-lembaran tertulis di atasnya kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang di Al-Quran kita hanya mendengar dua suhuf, suhufnya Ibrahim dan Nabi Musa. Berarti apa? Selain kitab Taurat yang diterima oleh oleh Nabi Musa, ada lembaran-lembaran yang lain. Sudah. Kemudian serta Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan bukan makhluk. Ini ikhwan perkara besar. Coba antum garis bawahi kalimat bukan makhluk. Itu di garis bawah yang gede-gede. Ini perkara besar ya, yang dialami oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Itu nama aslinya jemaah. Kita hanya kenal Ahmad bin Hanbal, betul enggak? Hanbal nama kakeknya. Yang tepat ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ya, Asy-Syaibani ala kulli hal. Jadi Al-Quranul Karim dan semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Al-Anbiya'i wal Rasul wajib kita imani secara global. Secara apa? Ya, secara global, menyeluruh. Ya, adapun secara terperinci dan kita amalkan seutuhnya atau isinya Al-Quranul Karim. Ya, mari kita baca keistimewaan Al-Quran dari kitab-kitab suci selainnya. Pertama ialah wajibnya mengimani Al-Quran secara terperinci, secara tafsili, membenarkan seluruh berita yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, mengamalkan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang terdapat di Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti ada dalilnya, termasuk surah Al-Hasyr. Allah firmankan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil dan amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dan jangan pernah diamalkan.
Itu makna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat mengerjakan perintah, taat dengan cara meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca hadis satu saja karena begitu banyak ya hadis-hadis yang menunjukkan keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran banyak sekali. Ya, kita ambil yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Tidak ada seorang pun dari kalangan jin dan manusia yang mampu untuk membuat atau mendatangkan satu surah saja. Ya, ikhwan barakallahu fikum jami'an. Ketika Nabi kita membacakan sebagian ayat, khususnya ya surah-surah Makkiyah. Tahu Makkiyah artinya apa? Semua surah atau ayat turun sebelum Nabi hijrah, namanya Makkiyah. Sebaliknya ada Al-Madaniyah, itu ialah semua surah atau ayat yang turun setelah Nabi pindah ke kota Madinah. Walaupun ada sebagian ayat atau surah turunnya bukan di Madinah. Bisa dipahami? Paham ya? Sehingga itu makna atau definisi yang tepat. Nah, surah-surah Makkiyah yang banyak mengkisahkan tentang Al-Quran, termasuk apa? Surah Sad, surah Qaf, surah Al-Qalam. Lihat tertibnya begini: Sad, lalu Qaf, lalu Nun, wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dari tiga surah ini mengkisahkan tentang Al-Quran. Bahkan hampir semua setelah Allah sebutkan ayat pertama dari huruf-huruf muqatta'ah, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, 3 huruf, 4 huruf, Alif Lam Mim Sad. Lalu pindah kepada yang panjang lagi, surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad, 5 huruf. Ya, pindah ya Taha, 2 huruf. Ya, terus sampai nanti ke surah yang ada Alif Lam Mim, sampai dari mulai Alif Lam Mim habis apa penghujungnya? Surah As-Sajdah. Al-Ahzab tidak ada. Sampai awalnya ketemu dengan yang 2 huruf, surah Ghafir, Hamim. Tahu Hamim? Ya, itu banyak sampai 6 surah. Ya, Ghafir, lalu kemudian surah apa lagi? Fussilat, lalu surah apa? Asy-Syura, Az-Zukhruf, ya Ad-Dukhan, lagi Aman, Al-Jathiyah. Terakhir surah apa? Al-Ahqaf. Semuanya Hamim, Hamim, Hamim. Nah, habis itu baru datang surah Qaf. Ya, setelah Al-Jathiyah, Muhammad, Al-Fath. Nah, baru surah Qaf. Wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Semua ayat-ayat yang setelah huruf-huruf muqatta'ah tersebut pasti menjelaskan tentang Al-Quran. Bayangkan ya, orang yang sekelas Abu Jahal dan Umar bin Khattab, dan dengan ketinggian bahasa mereka ketika mereka mendengarkan kalimat Sad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq, atau surah yang dikatakan Umar yang dengannya masuk Islam, hadisnya dhaif. Ya, adiknya Fatimah bintu Umar dengan suaminya bernama Sa'id bin Zaid membaca dalam rumah, ya Taha wal Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Gitu ya.
Semuanya menjelaskan tentang Al-Quran. Bahkan Alif Lam Mim Al-Baqarah langsung Dzalikal kitabu la raiba fihi, lalu hudan lil muttaqin. Ini ikhwan, Al-Quran yang sangat menakjubkan. Dari membacanya yang sudah menggetarkan jiwa, dan sifatnya seorang mukmin ketika dibacakan Quran bertambah imannya. Lalu mukmin yang kaya apa itu? Nah, ini pertanyaan jemaah. Mukmin yang seperti apa ketika baca ayat atau dia dengar ayat bertambah imannya? Bahkan kita mendengarkan 3 waktu, ya, al-isya atau al-maghrib, al-isya wal fajr, 3 waktu. Dia dengan lantangnya imam membaca Al-Fatihah setiap rakaat, na'am, wa ba'da al-Fatihah ada surah-surah yang pendek atau potongan-potongan ayat yang panjang. Ya, ciri-ciri orang-orang mukminin dalam awal surah Al-Anfal, apa ayatnya? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka bertambah iman mereka. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, ikhwan. Tentunya di kajian tafsir ya lebih luas, dan sebaik-baiknya kita dekat dengan mushaf. Ya, selalulah buka tafsir. Ya, sekurang-kurangnya ada terjemahan tafsir atau ada tafsir al-muyassar. Buka ya kawan. Saatnya kita mengambil satu pelajaran besar. Saya ulangi, saatnya kita mengambil satu darsun kabir. Dari apa? Dari COVID yang telah kita alami. Kita mengalami 3 fase. Lockdown, terus PSBB, terus PPKM. Level 1 sampai 4 ya. Artinya apa? Kita disuruh sering di rumah. Di rumah ngapain? Belajar, alhamdulillah. Ikut daring, alhamdulillah. Kalau hanya nunggu bantuan, ada dapat bantuan macam, ada uang bantuan 100.000 bukan untuk beli sembako, pulsa, paket. Ya, sepekan habis, minta lagi mana. Bukan malah bersyukur, tapi dia tersungkur. Apa yang dibelikan paket? Ngapain nonton YouTube ceramah? Enggak, YouTube film Korea, kopi Korea. Gimana? 2 tahun ini ya, apa yang kita dapati ikhwan? Begitu banyak ilmu yang kita mengikuti, Zoom atau daring gitu. Banyak ilmu. Saya pun enggak mampu mengikuti tiap malam kajian masyayikh. Apalagi ikhwan, dengan banyak kita di rumah tersebut, apa yang kita baca? Jangan banyak membaca orang, apalagi banyak menilai orang. Tangga yang baru pindah, mikir dari jauh, ini orang kerja apa ya? Mobilnya 5, sampai nggak muat garasinya, mikir. Dia di rumah aja, tapi uang banyak. Muncullah syaitan. Ya, lahirlah su'udzan. Jangan-jangan makan riba. Udahlah mikirin orang, ghibah orang, su'udzan menumpuk di otak kita, gak ada manfaat. Ya, dia mungkin banyak uang, mungkin kerjanya bikin uang. Tahu, kerja di bank buat uang, mencetak uang. Kaya dia. Alhamdulillah ikhwan. Ya, saatnya kita banyak membaca. Pernah enggak antum ikhwan mengkhatamkan membaca terjemah Al-Quran 30 juz? Pernah? Terjemahan ini yang depan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas dibaca terjemahannya. Baca ayat Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca. Jadi baca diam, baca diam. Pernah khatam Quran.
Belum. Tafsir yang paling ringkas namanya Al-Muyassar. Naik lagi Al-Mukhtasar. Naik dikit namanya Tafsir As-Sa'di. Terjemahan dari Darul Haq DH itu 6 jilid, Pak. Segini tebalnya, 6 jilid. Ini satu doang. Nah, coba katakan selama setahun. Jadi kalau sibuk dengan ilmu ini kurang dosa kita. Saya ulangi, kalau sibuk dengan ilmu itu belum kita amalkan. Sibuk dengan ilmu lalu kita amalkan, insya Allah berkurang dosa. Kok bisa? Iya. Ngapain terus tangga pulang mobil baru lagi? Kita kan bukan menjadi mata-mata tuh intel. Nah, ikhwan, mengurus orang lain itu berat. Apalagi memantaunya setiap detik, berat. Ya, dilarang kita ikhwan kusuk kasar. Tahu nggak kusuk kasar? Kepo berlebihan. Semua ingin tahu. Ada orang lewat. Subhanallah, kita bukan wartawan. Ya, atau ingin tahu semua urusan orang lain. Enggak. Ke Pak RT kita hanya minta surat mau pindah anak sekolah. 2 jam ngomong. Pak RT dulu di mana sekolah SD-nya, SMP, wartawan. Ya, terlalu banyak kita ngobrol alias ngomong. Tahu lemes, cerewet. Coba tumpahkan ke Quran. Sejam baca, anak kira lemas. Ada orang membaca sejam lemas. Tapi kalau ngobrol 1-5 jam, ambil ngopi, terus kok bisa? Mohon maaf, lihat teman-teman kita yang ronda tersebut. Makanya kalau teman ronda ini kalau misa mereka baca Quran sejam, dari 8, 5, 6 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 habis 8 jam dia ngeronda. Coba dilihat berapa bungkus rokok habis, berapa liter kopi tewas. Boleh silakan. Nah, jangan katakan nanti anak membolehkan rokok. Enggak. Subhanallah, kalau mereka punya sedikit aja rasa untuk membaca, semoga Allah bukakan, Allah ringankan langkah kita, Allah gerakkan kemauan kita untuk banyak membaca. Ingat, membaca apa yang kita pelajari. Ya, lalu apa yang menjadi bahan diskusi kita catat. Contoh ini ya, kita mungkin stop bagian ke M ya, atau bagian apa namanya, bagian nun M ya. Ya, masih ada di depan kita nih, banyak lagi nih. Nah, cobalah kita akan ketemu 2 pekan ke depan, dibaca sebelumnya, dibaca. Ada aja ikhwan kemauan kita untuk membaca. Ini indikasi kebaikan. Ya, indikasi apa? Kebaikan. Waktu berlalu tanpa terasa, alangkah cepat. Ya, kemarin kita hirup pikuk dengan tahun barunya. Lihat, sudah tanggal berapa ini? 23. Bukan depan sudah mulai masuk tahun. Kok tahun lagi ya? Ya, bulan baru. Ya, Februari, Maret habis, April tanggal 3 Ramadan. Buktikan ikhwan, anak-anak kita udah mulai kelas 3 SMP, tahun depan SMA. Tahun 2006 kuliah. Tahun lepas 2030 mantuan. Betul enggak? Kadang belum tamat kuliah udah nikah. Tanpa terasa ikhwan. Silakan antum dia ya, yang udah jenggot panjang bagus dipelihara, yang masih potong tobat. Lihat, paling mudah ialah lihat jenggot tanpa cermin. Itu enggak? Udah berapa putih? Enggak kehitung Ustaz. Itulah. Pandangan mata coba tes dah. Antum nyetir ketika di tol, Pak. Kuat enggak 5 jam? Habis zuhur makan kenyang, nyetir. Doping nggak bisa doping. Sudah mulailah kekurangan dia pandangan, lalu yang namanya penglihatan, rambut memutih.
Iya, ini enggak kencang lagi Pak, ada kendor. Ingatan juga sama. Dari itu apa? Ini semuanya mengarahkan kepada ya satu titik akhir ya penantian semua orang, namanya al-maut. Pertanyaan sebelum datang nama ajal itu apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Mari ikhwan barakallahu fikum jami'an tentang Al-Quran. Dia menjadi petunjuk wabil khusus hudal lil muttaqin. Secara khususnya Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Naam. Ya, secara umumnya Allah katakan hudal linnas. Surah Al-Baqarah. Betul enggak? Ya ayyaman ma'dudat. Terus 183. Hilang lagi coba. Ya, hilang lagi Pak. Buka Al-Baqarah apa? 183. La ilaha illallah. Sudah ketemu? Itu saum ya. 184 ya, tentang orang-orang yang ya musafir atau orang yang sakit boleh ya, dia berbuka di siang hari lalu mengqadanya di lain hari. Lalu ayat yang ke 185. Nah ini lihat, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Ini secara umum Al-Quran merupakan petunjuk sebagai semua manusia. Lihat antara hudal linnas wa hudal lil muttaqin di surah yang sama. Ya, hudal lil muttaqin ayat yang kedua Al-Baqarah. Hudal linnas 185. Jemaah ikhwan hanya tamaya tadabbur kita tentang Al-Quran. Apa yang kita baca sekurang-kurangnya lihatlah tafsir dan terjemahannya, mengerti kita. Ya, hudal linnas itu umum, wa hudal muttaqin bentuknya khusus. Terakhir barakallahu fikum jami'an, tentang Al-Quran ini ditantang oleh Allah sendiri. Jika kalian mendustakan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam selaku seorang rasul, lalu kalian juga mengingkari apa yang dibawa oleh Muhammad berupa Al-Quranul Karim, apa kata Allah? Tolong datangkan satu Al-Quran semisalnya. Surah apa itu? Fa'tu bi suratin min mithlih. Ini siapa imam Pak? Belum datang imam kita. Mana imam kita? Belum datang ya? Enggak apa-apa. Surah apa ya kawan? Fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhadaakum. Di depan mata kita ini. Surah apa? Ayat 23 ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina lalu fa'tu bi suratin min mithlih. Lihat terjemahannya. Dan jika kamu wahai orang-orang kufar meragukan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surah semisalnya, satu surah. Ya, satu surah. Enggak bisa. Silakan surah yang paling pendek ada 3 ayat masing-masing. 3 surah. Yang pertama surah Al-Asr, yang kedua surah An-Nasr, yang ketiga apa? Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. 3 surah. Masing-masing 3 ayat. Naam, masing-masing namanya ujungnya ra. Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. Silakan. Dari yang 3 ini yang paling pendek kalimatnya ialah Al-Kautsar. Al-Asr panjang dia di tengah-tengah alias ayat yang ketiga. Yang pertama pendek, wal 'asr pendek. Innal insana lafi khusr pendek, tapi illal ladzi panjang.
Ya, surah An-Nasr, idza ja panjang, yang kedua panjang, tiga juga panjang. Tapi yang namanya surah Al-Kautsar, lihat, inna a'tainakal kautsar, lalu pendek. Kata Allah, datangkan semisal satu surah saja, enggak bisa. Jangankan 10 surah, ya bi'ashri suwarin, enggak bisa. Jangankan satu Al-Quran 30 juz, enggak bisa. Kita ambil ya 30 juz, mustahil. Lalu dikasih diskon 10 ya surah, enggak bisa. Satu surah enggak bisa. Makanya ada riwayat mengatakan ketika ya sahabat, dan dia masih kafir saat itu, Amr bin As, dia ketika di kota Mekah masih kafir. Dia menghafal langsung satu surah bernama Al-Fil. Surah apa? Al-Fil. Apa awalnya? Alam Tara, ya. Dia hafal. Dan dia berangkat ke temannya, ya, di Bani Hanifah, namanya Musailamah Al-Kadzab, nanti dapat gelar dia. Dia itu mengklaim tahu hal yang gaib dan turun ya surah-surah kepadanya, layaknya seperti Muhammad di kota Mekah. Saya juga sama, katanya. Datanglah Amr bin As, ketemu dengan Musailamah. Mar, ya, apa yang engkau dengar dari Muhammad? Katanya, iya, ada surah yang baru namanya Al-Fil. Bacakan. Dibaca oleh Ammar. Ikhwan, orang musyrik iya, kafir iya, tapi dia hafal. Kenapa? Bahasa mereka. Ditambah lagi dengan kecerdasan Amr bin As. Dia baca sampai ya ka'asfim ma'kul. Apa kata si Musailamah? Saya juga sama. Baru turun tadi. Dia bacakanlah seperti orang yang dukun. Apa dia baca? Dia tafsirkan yang namanya apa? Gajah, Al-Fil. Wa mal fil, katanya. Sudah. Wa ma adraka mal fil? Lau khurtumun tawil wa idhalun qasir. Begitu anak TK bisa. Dia sifati apa? Al-Fil, gajah. Mal fil, apa itu gajah? Lalu bertanya, wa ma adraka mal fil? Tahukah engkau apa itu gajah? Jadi diambil kayak surah apa? Al-Qariyah, lalu mal Qariyah, lalu wa ma adraka mal. Dia tiru. Nah, ayat yang keempat dan kelimanya persis dia, kata dia, lahu khurtumun tawil, belalai panjang, ya, wa dhailun qasir, ekor pendek. Tertawalah Amr bin As. Kata beliau, wallah, demi Allah, ya, engkau tahu engkau itu berdusta. Jadi bukan saya dusta engkau, enggak. Kalau dikatakan ente dusta, dia akan membela. Tapi dengan ketinggian bahasa yang dimiliki oleh Amr bin As, demi Allah wahai Musailamah, engkau itu sungguh tahu engkau dusta. Paham? Tapi pura-pura, bukan prank sekarang. Ala kulli hal, ikhwan, bagaimana ia mau menanding surah Al-Fil? Seandainya, tapi enggak ada yang bisa, ikhwan. Seandainya jika orang Quraisy bisa meniru lafaz-lafaz, tapi apa makna kalimat Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil wa dhailun qasir. Bukan Quran. Kenapa? Bahasa anak TK bisa. Tapi coba antum baca, ikhwan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang lebih unik lagi ialah mereka mengingat betul peristiwa Al-Fil. Kapan itu, jemaah? 40 tahun yang lalu. Nah, kata mereka, kok Muhammad dia tahu? Dia belum lahir. Betul enggak, jemaah? Nah, kemudian ketika Nabi bacakan surah Al-Fil tersebut, ada orang-orang yang tua dahulu menjadi saksi mata atau saksi sejarah. Orang yang tua itu pasti, oh iya, saya masih muda saat itu, menyaksikan betul-betul hancurnya Ashabul Fil dan Abrahah.
Tapi lebih menakjubkan, Muhammad kok tahu? Dan dia belum lahir. Anda paham ini? Sehingga ya Allah sifati hanya 5 ayat. Nah, orang-orang yang beriman semakin takjub, ini bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang sekarang mereka mengatakan Al-Quran ini karya Muhammad. Berarti dia makhluk. Dengan cara apa? Muhammad merangkai kata-kata di malam hari. Dia rangkai, dia atur, dia susun, dan belajar dengan dia Waraqah bin Naufal. Beliau membaca, diskusi dengan pendeta Buhairah atau Bahira, lalu di siang hari beliau sampaikan. Itulah sangkaan orang-orang kufar sampai hari ini, atau orang-orang zanadiqah, atau orang-orang munafiqin. Kan banyak orang yang mengklaim Al-Quran makhluk, termasuklah firqah Al-Mu'tazilah. Tidak, ikhwan, murni datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membacanya huruf demi huruf, satu huruf saja 10 pahala. Dan membaca Al-Quran satu kalimat saja ada ketenangan batin. Ya, Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan cara mengingat Allah yang merupakan apa? Satu sarana untuk mendatangkan ketenangan jiwa. Dan ia membaca Al-Quran dikatakan sebesar-besar zikrullah. Bacalah surah yang pendek dari ikhwan, Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Hanya 3 ayat. Naam. Bacalah asbabun nuzulnya. Silakan. Ya, apa di antaranya? Ya, Rasulullah ketika mendapatkan anak yang laki paling tua namanya Al-Qasim, balita, wafat. Lahirlah yang kedua namanya Abdullah, juga balita, wafat. Tinggal 4 orang anak beliau, yang Zainab, lalu Ruqayyah, Ummu Kulthum, wa Fatimah. Semuanya cewek alias AWW. Cewek, apa yang bisa diharapkan kata orang-orang Quraisy Mekah? Perang enggak bisa, tijarah enggak bisa, hadir ketika walimahan enggak mungkin. Nabi pun dicaci dengan sebutan abtar. Apa makna abtar? Orang yang terputus keturunannya. Kesedihnya beliau dicaci maki tersebut, sehingga ya mantan budak yang miliknya Khadijah dihadiahkan kepada sang Rasul, Zaid bin Harithah. Betul enggak? Ya, Zaid bin Harithah, ya budaknya Rasulullah, agar beliau mengembirakan hatinya, ganti bapak Zaid bin Muhammad. Paham jemaah? Nah, waktu habis, kita pending dulu ya. Pending nanti 2 pekan ke depan. Pada akhirnya ialah sampai ketika datangnya surah Al-Ahzab, ya, pembatalan status anak angkat. Lalu ya Zaid, ia kembali kepada nama bapaknya, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Nah, dalam kesedihan itulah datanglah malaikat Jibril membacakan 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad pemberian yang sangat banyak. Lalu ulama tafsir pun bermacam-macam memberikan komentar tentang mana Al-Kautsar. Ya, termasuk hadis-hadis yang dipaparkan oleh Rasulullah, itu apa? Mata atau sumber mata air namanya Al-Kautsar. Makanya banyak orang punya usaha depot air Al-Kautsar. Enggak apa-apa, sah-sah saja. Paham? Gitu ya? Enggak apa-apa. Ala kulli hal, ya, yang Nabi katakan Al-Kautsar memiliki apa? Ya, keran alias tempat air itu keluar, ya, sebanyaknya bintang di langit. Sehingga apa ikhwan, dalam kesedihan yang beliau rasakan, datang kabar dari langit, kabar gembira untuk beliau, Al-Kautsar. Lalu Allah suruh dua hal. Wahai Rasulullah, tegakkanlah salat dan sembelih hewan kurban li rabbik. Dalam ayat fasalli li rabbika wanhar li rabbika, itu seharusnya. Tapi enggak akan ada pengulangan 2 kali li rabbika.
Al-makna, tegakkanlah salat karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan korban juga karena Allah. Ini ayat yang paling pendek jamaah yang kita jumpai dalam surah apa nanti? Al-An'am, bacaan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya ibadah salatku dan sembelihanku, hidup dan matiku, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang bagus sekali kalau mengkaji tentang tafsir ya secara komprehensif, ya kita luas. Sebagaimana begitulah tariqah atau metodologi manhaj ya tariqah ya yang dibawa oleh Ibnu Katsir dan diikuti oleh Imam Asy-Syanqiti dalam tafsirnya. Ketika membahas satu ayat, dia akan membawa 5 atau ayat yang mirip dengannya dan diungkapkan ya sangat rapi sekali. Semoga ya kita bisa bertemu di lain waktu mempelajari tentang ya Al-Quran atau tafsir. Adapun hadis kita ini sampai di poin yang ke M ya, masih ada 1 atau 2 pertemuan, 1 pertemuan lagi insyaallah, tapi masih panjang ya. Sesuai dengan hadis, hadisnya juga panjang ya, hadis Jibril yang terpanjang di Arba'in An-Nawawiyah ini. Baik, kita pending dahulu, kita ketemu kembali insyaallah rabbul alamin di pekan yang kedua Pak ya. Walaupun kita ini ada pekan kelima ya, pekan kelima di Januari. Nanti ada kajian, enggak ada Pak, kosong ya, kosong. Pekan pertama di Februari, pekan kedua kita kembali. Silakan di mutalaah, ini baca ulang atau dibaca ya. Dan saya ingatkan kembali ikhwan, ya, bukanlah yang namanya paksaan, apalagi memaksa, tidak boleh. Kiranya ya miliki buku atau kitabnya yang sangat mudah untuk didapatkan. Ya bisa klik yang namanya Mbak Sofi. Mbak apa? Sofi. Buka. Semua ada terjual. Buku ya sampai bumbu juga ada. Artinya apa? Ya tidaklah tepat kalau kita belajar 5-6 kali pertemuan kita masih mendengar saja. Mohon maaf, ini bukan sindiran, bukan ketidaksenangan, tapi saya ajak antum untuk semakin giat, semakin serius, dan semakin kita belajar semakin ada kecintaan, bukan kalimat asyik. Enggak setuju ya. Semakin asyik, kurang setuju. Asyik itu kalimat-kalimat yang kepada yang tidak baik. Ya, semakin serius, semakin kita rasakan dia kecintaan, kerinduan dengan majlis. Ya, telinga ini sedap ya mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Hadir dia bersempuh 2 jam atau 1,5 jam, kedamaian dalam jiwa kita, ketenangan dalam hati kita, kerinduan mata ini melihat teman-teman yang lebih serius dari kita, mungkin datang lebih awal, dia mencatat, dia menulis, dia bertanya. Ya ini ikhwan, wallah, seandainya Allah tampakkan pahala kita ini, demi Allah, wallahi, seandainya Allah tampakkan langsung pahala kita bagi yang duduk, saya yakin ini enggak muat. Tapi begitulah, dan sifatnya ghaib alias tidak tampak. Ya seandainya tampak langsung, ya contoh setiap orang yang hadir dia ke masjid salat subuh langsung dapat 2 M. Apa jadinya manusia? Saya yakin lagi dia enggak salat, ngapain? Sibuk ngurus mobil, sibuk ngurus uang, sibuk ngurus bikin gudang uang. Allah Maha Sayang, Allah Maha Bijaksana, Allah memiliki segala-galanya. Cukuplah ikhwan ketenangan jiwa yang kita miliki. Subhanallah, kelapangan dada yang kita miliki, keluasan yang namanya ilmu yang kita miliki, menyikapi setiap kondisi dengan tenangnya, bahkan menyikapi satu musibah yang menimpa kita, Covid ini, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu qaddarallahu wa ma syaa fa'al.
Beriman penuh kita, penuh yakin kita dengan ketentuan Allah, dan Al-Qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Paham betul? Silakan jemaah, ya, kita telaah, kita belajar dan kita terus belajar, dan kita ini belajar dan Allah gerakkan hati kita duduk bersemput majlis ta'lim. Inilah bukti doa tadi yang kita baca sebelum fajar, sebelum matahari terbit. Allah kabulkan doa tersebut. Allahumma inni as'aluka ilman. Nah, ini ilmu bermanfaat. Kita duduk walaupun dia hari libur, ya, dan anak-anak kita atau istri kita ingin keluar kota ataupun jalan-jalan, tapi kita harapkan dia setengah hari kita belajar. Ba'da zuhur silakan kita berterbang di mana saja. Uang masih banyak, silakan. Puncak masih kosong, silakan. Ya, tapi ya jangan lupa akhirat. Dan penting sekali jemaah, ya, rumah kita hidup dengan suara Al-Quran. Bahkan orang-orang yang sudah duduk di majlis ta'lim, lisannya pun terjaga. Apapun yang dia hadapi, musibah apapun yang dia hadapi, kesenangan apapun yang dia miliki, lafaz atau kalimat-kalimat thayyibah enggak akan pernah gaib dari lisan. Bukankah kita habis mendapatkan musibah, sekurang-kurangnya istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarallah wa ma syaa fa'al. Menjenguk orang sakit enggak hafal doa, sekurang-kurangnya apa? La ba'sa tahurun, kalimat yang baik. La ba's, enggak apa-apa insyaallah. Tahurun, sebagai pensuci daripada dosa-dosa yang ada. Insya hujan turun, orang sibuk menjerit, ya, kusuk kasar. Kita memang kita pun sibuk juga. Sekurang-kurangnya ada kalimat yang keluar. Allahumma sayyiban. Jemaah, Allahumma sayyiban. Inilah yang perlu kita bina. Jangan dia luntur hilang tanpa tersisa, tapi terus kita pupuk, kita kembangkan, kita amalkan terus. Sudah terasa, ajak orang lain, sekurang-kurangnya kerabat dekat kita. Wallahi ikhwan, bagi kaum laki-laki apalagi yang sudah aqil baligh, tidak ada alasan untuk tidak datang ke masjid. Lihatlah orang-orang yang cacat, orang-orang yang ditandu, naik kursi roda, mampu dia ke masjid Allah. Kita kuat jogging 3 jam. Ya, yang namanya pasar minggu ini, ya, kita tawaf tiap hari, jogging, keringatan, kuat ke masjid. Jangan jauh, malu nanti kita dengan 2 hujahnya. Semuanya hujah yang tanpa dalil, hujah dengan dalil. Apa hujahnya? Yang pertama katanya takut riya. Kata orang Medan, ngeri kali, takut riya. Iya katanya. Apakah dia menjamin di rumah ikhlas? Atau dia menuduh orang ke masjid riya semua? Ikhwan, Rasulullah ke masjid jadi imam, dijamin surga. Untuk apa hayya 'alas salah? Hanya hiburan, azan gitu. Untuk apa kita berdoa ikhwan, keluar ke masjid? Satu langkah kanannya kata Rasul, terangkat 1 pahala atau terangkat derajat. Langkah kirinya menghapuskan 1 dosa. Apa yang kita baca ikhwan doa berangkat ke masjid? Meminta 14 nur, cahaya. Sekurangnya kita hafal 3, mendingan. Allahumma ja'al qalbi nur. Terus wa'an sam'i nura, basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa an amami nura, wa an khalfi, wa an fawqi. Cahaya 14 cahaya dipinta jemaah. Pulangnya enggak ada bacaan. Kenapa? Sudah bersilah doa masuk masjid, ketemu dengan teman, assalamualaikum, tahiyatul masjid, membaca doa azan atau zikir kita sebelum azan, qabliyah kita, berdoa kita, bacaan imam.
zikir ba'da salah, semuanya al-azkar, kalimat-kalimat thayyibah keluar. Ini yang Allah harapkan ketika orang habis salat dengan ibadah salat tersebut, mencegah dirinya manil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha, jemaah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, apa hujah orang, Pak? Tadi apa katanya? Pertama, takut riak. Yang kedua, apa hujah orang kenapa enggak ke masjid? Ada yang tahu enggak? Kalau sini mungkin beda, sana lain lagi. Katanya ada tangga saya, kalau ngomong agama, pintar. Katanya, iya Pak Ustadz, ya saya tahu katanya, tapi belum ada panggilan. Siapa yang panggil? Mau mau? Nah, di dalam keranda nanti itu dipanggil oleh ambulan itu memang. Jadi janganlah seperti itu. Kita selaku mukmin memandang sesama muslim itu dengan kasih sayang. Kita yang memiliki sedikit ilmu sumbangkan, termasuk nanti ilmu yuntafa'u bih. Sudah, dan janganlah kita dengan kesombongan ilmu yang kita miliki. Kita telah mengkaji tentang sunnah Rasulullah, tidak menciptakan manusia yang sombong, lalu ketika bicara sombong. Ketika dia jalan kaki pun sombong, naik sejegal dadanya. Enggak cocok. Justru semakin tunduk, merunduk, tawadhu dengan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Haji udah haji berapa kali? 14 kali, alhamdulillah. Pakai baju putih bilang haji, semoga haji tahun depan insya. Ada kalimat thayyibah. Itulah seorang muslim, lisannya itu manis, lisannya kalimat-kalimat yang baik. Bukankah hadis Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sejatinya seorang muslim itu ialah tangan dan lisannya nyaman dari orang lain, tidak menyakiti, tidak merusak. Inilah sifatnya orang muslim. Semoga jemaah, semoga ada manfaatnya dari apa yang kita kaji pada hari ini. Dari 2 poin yang kita ambil, iman dengan para malaikat dan iman kepada Alkitab atau Alkitab kita, wabil khusus kepada Al-Quran yang kita yakini, yang kita baca di as-salat, yang kita baca di luar salat, yang merupakan hudan lil muttaqin dan hudan lin nas. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairah. Kiranya ada yang bertanya. Bapak kita Pak Suryadi, barakallahu fik. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Sedangkan surat Al-Maidah itu kalau bersalah sepotong ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jamil. Wa akmaltu lakum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Naam. Itu ada 3 kaidah. Nikmat itu akhirnya Islam dikatakan kan? Coba kita buka ayatnya, Pak. Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, 1. Yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, 2. Yang ketiga, ini betul Pak. Yang pertama ialah aku telah sempurnakan agama Islam bagi kalian. Yang kedua, aku telah sempurnakan nikmatku di atas kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Ini ada ungkapan juga merupakan zikir pagi petang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Silakan. Ini ada 3 kaidah. 3 kaidah ya. Nikmat. Nah. Subhanallah, ini saya belum baca tafsirnya. Barakallahu fikum. Ada sini ustaz yang ajar tafsir, Pak? Belum ada ya. Qadar Allah, beliau bisa datang, Pak.
bisa ana pending Pak ya 2 pekan ke depan. Kalau kita meraba-raba bisa dijawab, tapi ini ya kalamullah. Ya, apa makna kalimat akmal wa atmam? Sampai ya ahli bahasa Arab membedakan makna kalimat akmala wa atamma. Ya, padahal nabi ya kedua-duanya hampir mirip. Ya, akmala sempurna, wa atamma juga sempurna. Makanya ya kamal ya atau ya akmaltu al-hifdha. Ya, saya telah sempurnakan hafal 30 juz. Akmaltu itu enggak tepat, yang kecuali ialah atmamtu. Tapi kadang-kadang digunakan hal kamalta. Lihat, hal kamalta, engkau telah sempurnakan 30 juz. Jadi dari sisi kalimat saja atau bahasa ya ada perbedaan antara kalimat akmaltu wa atmamtu. Tapi sebelum hadir di ingatan saya ya bagaimana perbedaannya. Lalu kalimat wa raditu lakumul Islam madina, cukuplah ini kita ambil dari hadis yang merupakan bacaan zikir pagi petang. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dinan nabiyya. Baik, saya banding Pak ya. Barakallahu fikum. Kalau bisa siapa yang sering mengingatkan saya Pak? Pak Ina Hamdan ya ghaib ya, atau aku lebih ingatkan anak PR bagi anak ialah Al-Maidah ayat 3. Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain ikhwan? Barakallahu fiik. Fadhal. Bisa angkat suara antum ya, angkat suara. Oh, ada mic, fadhal. La ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullah. Mahkota ya. Untuk dikatakan bisa mendapatkan mulia itu, saya dengan Al-Quran. Maksud Al-Quran ini kepada hafal Al-Quran, kontinu hafal Al-Quran selama hidupnya. Subhanallah ya. Yang pertama tadi apa? Ya, memang ada ungkapan ya, apakah termasuk hadis yang sahih bagi anak yang hafal Quran 30 juz nanti akan diberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun kaget, dari mana ini wahai Allah? Ya, dijawab oleh Allah, dari anakmu yang menghafal kalamullah. Bukan sejauh nanti terlalu berlebihan. Setahu anak hadisnya dari sahabat Abu Hurairah atau Anas bin Malik, saya pun lupa, mohon diingatkan. Yang jelas dari ya akhrajahu Imam Abu Dawud, termasuklah Syekh Al-Albani yang pernah saya baca mentaifkan hadis ini. Jadi dipakaikan mahkota ya bagi kedua orang tua jika anaknya hafal Quran. Ya, hadisnya dhaif setahu anak, jika salah mohon diluruskan. Baik, bukanlah ketika mendengar hadis dhaif lalu patah semangat. Kenapa tidak ambil hadis-hadis yang sahih ya, atau hadis yang hasan, termasuk man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadisnya hasan begitu ya, sehingga barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja ada satu kebaikan. Lihat, satu kebaikannya Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Nah, sehingga janganlah ya, tidak aku katakan kata Rasul, tidak pernah saya katakan kalimat alif lam mim satu huruf, walakin alif satu huruf wa lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca alif lam mim 30 pahala membaca saja, dan terus bertingkat-tingkat sampailah derajat kepada dia mengajak orang lain mengamalkan Al-Quran.
Ini ikhwan. Dan orang yang ketika hafal Quran, alhamdulillah sangat berhajat untuk mempelajari bahasa Arab dan ilmu hadis. Ya, ini mungkin terlalu panjang. Ala kulli hal, betul begitu besarnya pahala bagi orang yang menghafal Quran. Ada hadis yang ma'ruf, ya, yuqalu li sahibil Quran. Nah, ya, ini tentunya ya diseru atau dikatakan bagi orang yang pemilik Al-Quran. Pertanyaan, disuruh membaca nanti, iya, yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna akhira manzilatika inda akhir ayatin taqra'aha. Lihat, ketika orang yang pemilik Al-Quran, mungkinkah nanti hari kiamat ada mushaf, lalu bacalah wahai hambaku, atau apa yang dia hafal? Paham? Ya, lebih dekat maknanya ialah orang yang punya hafalan. Lalu dia disuruh baca dan terus naik. Lalu bacalah dengan tartil. Dahulu engkau membaca dengan tartil di muka bumi. Lalu kata Rasul, akhir ayat yang dia baca itulah akhir tingkatan surga baginya. Paham ya? Subhanallah ikhwan, sampai kalimat minal jinnati wan nas sudah mentok. Akhir dia tingkatan surga yang atapnya langsung arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu ini hadis yang sahih. Ya, berarti orang yang memiliki hafalan. Seandainya ada Al-Quran kita baca, ya semoga saja ada. Lihat makna kalimat sahibul Quran atau hamilul misk, orang pemilik Al-Quran yang dia baca, yang dia hafal, yang dia tadabbur, yang dia amalkan, yang dia kaji sepanjang hidupnya. Dikira mudah ya kawan? Menghafal mudah, lalu mempertahankan hafalan itulah yang dituntut. Sampai Nabi katakan tentang ya hafal itu lebih cepat hilangnya daripada anak onta yang terjemur panas lepas. Artinya apa? Alangkah cepatnya anak onta itu kabur. Ketika dia diikat, lepas, kabur. Lebih cepat Quran itu hilang jika tidak di apa? Di muahadah, ta'ahud namanya, di murajaah. Dan betul-betul kemuliaan jemaah bagi orang yang milik Al-Quran. Apakah khusus bagi penghafal? Secara umum tidak. Ya, termasuk apa yang diungkapkan oleh para sahabat. Ibnu Umar termasuk radhiyallahu anhuma, beliau mensifati di kalangan para sahabat orang yang menghafal 2 surah, Al-Baqarah dan Ali Imran. Tapi sahabat hanya menghafal. Sahabat itu dia hafal, dia pelajari, dia amalkan, dia dakwahkan. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Di kalangan kami yang hafal 2 surah saja sudah mulia orangnya. Sudah apa? Mulia orangnya, besar kedudukannya. Ya, bahkan orang yang menjadi imam itu ialah orang yang paling bagus bacaannya dan banyak hafalannya. Bagus kalau dia lebih tua dan lebih faqih, tapi sekurang-kurangnya bagus bacaannya dan banyak hafalan. Nah, ini kalau kita dengar ini, kita mendekati apa? Ramadan ini ikhwan, para DKM sibuk mencari imam, bahkan sampai keluar negeri. Nah, mari ya, ada imam lokal itu diperdayakan dari sekarang, tinggal 71 hari lagi atau kurang dari itu. Atau kurang dari itu ya, murojaah lah, murojaah yang telah hafal, murojaah perindah ya namanya bacaan. Suara bagus, alhamdulillah. Tidak disuruh kita memperindah suara. Artinya apa? Dari yang sedang menjadi bagus, obat sini, herbal sana, bekam sini, nggak disuruh, nggak ada. Alangkah bagusnya ketika dia baca memang bagus suaranya. Ya, lalu dia perindah ya dalam membaca sesuai dengan al-makhariju was-sifat atau dengan tajwidnya. Insyaallah betul ya akhi. Ya, ada pertanyaan antum, orang yang membaca Al-Qur'an, apalagi orang yang menghafalnya, Allah berikan kemuliaan. Cukuplah satu manfaat besar bagi orang yang membaca Al-Qur'an, lisannya jujur berbicara. Sudah habis ini? Ada lagi.
lisannya ia akan jujur berbicara. Betapa tidak ikhwan? Apakah pantas berdusta sementara di tempat yang sama membaca kalamullah? Di antara hikmah besar bagi orang yang membaca Al-Quran, insya-Allah lisannya jujur. Kenapa? Mungkinkah ia satu tempat keluar dusta kalamullah? Sama halnya orang yang tadi baca Quran tapi rajin masih apa namanya itu? Apa namanya? Anda nggak tahu namanya? Nah, itulah. Nanti kalau dikatakan ini ada kesinggung, nanti dah baper. Jangan, ya. Gak mungkin ikhwan satu tempat keluar kalamullah dan cerobong asap. Marilah kita semakin kita lebih bijak jemaah, karena usia ini tidak panjang. Sepanjang-panjang pun usia Nabi dan Rasul, Nabi Nuh 1000 tahun hampir. Wafat enggak? Wafat. Ya, adapun kita umat ini kata sang Rasul, paling panjang 70, jarang yang bisa melewatinya. Baina antara 60 ke 70, jarang sekali yang bisa melewati 70. 65 lewat, 55 pun lewat. Jadi sehingga marilah semoga dengan kajian ini ada manfaatnya ikhwan. Barakallahu fikum jami'an. Dan segala macam bentuk pertanyaan bagi yang kurang tepat saya mohon dimaafkan. Ada nanti kajian Ustaz Habib Salim Muhdar, bisa ditanyakan kembali dan bisa mendapatkan pencerahan lebih cerah. Baik, barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.